Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ermalinda Lake, SPD. NIM 257480372 Saya adalah mahasiswa PPG Piloting 1 tahun 2025 pada LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Sekian perkenalan saya dan inilah video pembelajaran saya. Kegiatan pembelajaran kita dengan doa, dan saya minta salah satu teman untuk memimpin kita dalam doa pagi. Perhatian. Siap. Marilah kita berdoa. Izinkan saya untuk memimpin doa ini dengan ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang segala dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Oke, kita menyanyikan salah satu lagu wajib, Garuda Pancasila. 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Halo. Hai. Halo. Apa kabar hari ini? baik. Oke, puji Tuhan karena hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Amin. Ibu mau ngecek dulu. Hari ini teman siapa yang tidak hadir? Beatrix, alasannya apa? Sakit. Oh ya, sakit. Oke, siapa lagi? Semua hadir? Berarti hadir 15 orang, yang tidak hadir 1 orang. Alasannya sakit ya? Oke, baik. Terima kasih. Oke. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya, siapakah yang masih ingat pembelajaran kemarin tentang apa? Oke, berarti kita semua masih baik. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh gaya suatu benda. Apa? Coba kita ulangi. Pengaruh gaya suatu benda. Atau pengaruh gaya terhadap benda. Baik. Ibu mau tanya, siapa yang tahu gaya itu apa itu gaya? Ada yang tahu? Tidak. Oke, belum tahu ya? Gaya. Oke, kalau begitu Ibu mau tanya, siapa yang pernah main bola? Semua main bola ya? Ada yang bola voli untuk putri, ada yang bola kaki untuk laki-laki. Baik, turun tangan. Bermain bola juga adalah salah satu jenis gaya. Nah, coba Ibu mintakan Rijal maju ke
ke depan. Ibu minta tolong tutupkan pintu kelas. Oh iya. Tutup pintu kelas juga termasuk salah satu gaya yang terjadi karena ada dorongan. Oke, Ibu minta buka kembali, tarik. Ya, dalam membuka pintu juga ada terjadi gaya. Gaya yang terjadi dalam membuka pintu adalah gaya tarikan. Gaya itu ada gaya dorongan dan gaya tarikan. Nah, dengan begitu sudah tahu tentang gaya? Sudah. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap suatu benda. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi ragam gaya. Ragam gaya artinya banyak gaya yang terlibat dalam aktivitas atau kegiatan kita setiap hari. Yang kedua, kita memanfaatkan gaya untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Tantangannya seperti apa? Seperti yang tadi, kita harus tiap malam harus menutup pintu rumah kita, toh? Setelah menutup harus membuka pintu pada pagi hari. Itu adalah salah satu contoh gaya yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, untuk kita mau mengenal gaya lebih mendalam, Ibu akan mempertunjukkan sebuah video tentang gaya. Mari kita simak dengan baik sampai selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari untuk memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk gaya. Gaya dapat didefinisikan sebagai interaksi pada suatu benda dalam bentuk dorongan maupun tarikan. Suatu gaya dapat membuat benda yang dia Baik. Gaya adalah dorongan atau tarikan, ya. Hasil interaksi antar benda dapat menghasilkan gaya yang dapat menyebabkan benda bergerak, berhenti bergerak, atau berubah gaya bentuk. Ada beberapa contoh gaya yang tadi kita sudah lihat pada video. Yang pertama, gaya apa yang terjadi? Gaya Agnes? Gaya apa yang terjadi? Kuat? Coba buat lagi. Gaya otot. Oke, yang pertama gaya otot. Terima kasih, tepuk tangan. Yang kedua, gaya apa yang terjadi pada video tadi? Kelompok 3. Gaya gesekan. Oke, coba diulangi. Gaya gesekan. Oke, tepuk tangan. Ya. Yang terjadi tadi, kita melihat pada video itu ada gaya otot dan gaya gesekan. Nah, yang berikut itu adalah sifat-sifat gaya gesek. Sifat gaya gesek seperti apa? Gaya gesek dapat diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan manusia. Nah, itu adalah salah satu sifat daripada gaya gesek.
Dan sekarang Ibu akan membagikan kita dalam 3 kelompok seperti ini. Ini adalah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setelah kita menyimak video pembelajaran tadi, maka kita diminta untuk kita bersama-sama menyelesaikan lembar kerja peserta didik yang akan Ibu bagikan. Silakan ditulis nama anggotanya, tanggal hari ini, tanggal berapa, hari apa, silakan ditulis dan silakan baca bacaan yang di sini dan dijawab. Ya, kelompok 1. Kelompok 2 pun demikian. Ini adalah lembaran kerja peserta didik. Silahkan ketua kelompok tulis nama kelompok, nama anggota kelompok 1, 2 sampai 5. Hari ini hari Senin tanggal sekian, tolong tulis dan silakan baca pertanyaannya dan tolong diisi. Ya, tulis. Ya. Silakan. Ya, waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas. Ya, tulis. Waktu diskusi kita telah habis. Sekarang saatnya untuk kita membacakan hasil diskusi kita di depan kelas. Yang Ibu minta kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu. Setelah itu baru kelompok 2 dan kelompok 3. Kami panggilkan semua peserta kelompok 1 untuk tampil ke depan kelas. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Nama anggotanya 1. Erni Maria Jalari Cikosat. 2. Agnes Alirapton. 3. Yosef Sili. 4. Stevenson Naka. 5. Stefan Udara Ola. Hari Senin 21 Juli 2025. Sebuah gerobak penuh sayur-sayuran. Yang lain tolong didengar. Awalnya gerobak hanya diam dan tidak bergerak. Ketika seorang mendorongnya, gerobak pun mulai bergerak perlahan-lahan. Saat gerobak didorong, itu artinya gerobak dikenai gaya. Dari peristiwa tersebut, apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah interaksi yang menyebabkan perubahan pada keadaan gerak suatu benda. Oke, cukup
tangan untuk kelompok sekian. Sekian hasil diskusi kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan. Adakah kelompok yang mau kasih masukan atau saran? Tidak ada. Tas? Demikian hasil kelompok 1 dan terima kasih. Boleh kembali. Yang berikut Ibu panggilkan peserta kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kepada peserta Ibu panggil ke depan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Nama kelompok 2 1. Cornelia Menaka. 2. Cynthia Leland. buat ras ya. 2. Lia Anone. 3. Rizal Sonlai. 4. Gonza Evel. Hari Senin tanggal 21 Juli 2025. Permainan sepak bola adalah olahraga yang banyak disukai oleh semua orang. Bola bisa bergerak jika ditendang. Pada awalnya bola bergerak mengikuti arah gawang yang dikendalikan oleh pemain bola. Tiba-tiba bola ditangkap oleh penjaga gawang. Setelah dibaca dan melihat gambar di atas, apa yang terjadi pada bola itu? Pemain menendang bola menuju ke gawang dan penjaga gawang menangkapnya. Adakah dari kelompok lain yang mau beri tanggapan atau masukan atau jawabannya berbeda? Tidak ada. Berarti pas ya? Pas. Demikian hasil diskusi kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Mari kita beri aplaus. Halo? Hai. Halo. Masih semangat? Masih. Pasti. Harus semangat. Semangat. Sebelum kita lanjut, maka mari kita semua berdiri. Kita ikuti gerakan yang ada di video untuk membuat kita tetap semangat. Semangat. Kamu harus semangat. Semangat. Ya, tangan. Diputar-putar, berputar, tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Silakan dikumpulkan hasil diskusi tadi. Oke, kita akan bersama-sama kita menjelaskan atau kita melihat kembali jawaban kita. Kelompok 1, apa yang dimaksud dengan gaya? Jadi seperti yang teman-teman kelompok 1 sudah katakan bahwa gaya adalah interaksi yang menyebabkan perubahan pada keadaan gerak suatu benda. Jadi
jawaban mereka pas ya. Coba kita semua, gaya adalah interaksi yang menyebabkan perubahan pada keadaan gerak suatu benda. Jadi jawaban kelompok 1 benar ya. Kita beri tepuk tangan mereka. Kelompok 2, permainan bola kaki adalah olahraga yang banyak disukai oleh semua orang. Bola bisa bergerak jika ditendang. Pada awalnya bola bergerak mengikuti arah gawang yang dikendalikan oleh pemain bola. Tiba-tiba bola ditangkap oleh penjaga gawang. Setelah membaca dan melihat gambar di atas, apa yang terjadi pada bola tersebut? Nah, jawaban teman-teman kita pada kelompok 2, mereka mengatakan bahwa pemain menendang bola menuju ke gawang dan penjaga gawang menangkap bola. Artinya bahwa bola berpindah tempat karena ada gaya dorongan atau tendangan. Nah, di sana penjaga gawang menangkap bola toh? Dengan sebuah gaya. Dia menangkap, memegang. Oke. Jawaban dari teman-teman kita juga benar, tapi nanti kita kasih perbaiki bahwa bola itu berpindah karena ada suatu gaya yang terjadi adalah gaya tendangan, sehingga bola bisa berpindah ke tempat atau bola bisa bergerak. Bisa dipahami? Kelompok 3 bisa terima jawaban mereka? Setuju? Kelompok 1 setuju? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kita lihat jawaban dari kelompok 3. Pensil merupakan benda yang sering kita gunakan sebagai peralatan sekolah. Pensil, perhatikan gambar di atas. Ini adalah kegiatan seorang siswa menulis. Anak tersebut sedang menulis di buku tulisnya. Saat menulis, apa yang terjadi pada pensil yang digunakan si anak dan buku tulis tersebut? Jadi jawaban teman kita kelompok 3 mengatakan bahwa pada saat menulis terjadi gaya gesekan pada pensil dan buku tulis anak tersebut, sehingga ada tulisan yang ada di kertas. Jadi baik, ini mereka punya jawaban bahwa intinya bahwa ada terjadi gaya gesekan antara pensil dan buku tulis. Oke. Jadi semua pertanyaan jawaban kita dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semua benar. Mari kita beri aplaus. Oke. Berarti bahwa kita sudah paham tentang gaya ya. Oke. Oleh karena itu, sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu mau kasih penguatan bahwa kita semua harus tahu gaya itu adalah interaksi yang menyebabkan perubahan pada keadaan gerak suatu benda. Perlu diingat baik-baik ya. Terus apa saja kegiatan sehari-hari yang menggunakan gaya?
coba beberapa contoh tindakan yang menggunakan gaya yang tadi kita sudah buat, seperti membuka tutup pintu, bersepeda, berolahraga, dan lain-lain. Masih banyak lagi contoh yang lain yang belum kita sebutkan, yang kita sudah buat dalam keseharian kita sehari-hari. Jadi hari ini kita sudah tahu tentang apa arti gaya dan beberapa contoh ya. Yang berikut, kapan gaya gesek itu terjadi? Misalnya, contoh seperti Gering sudah membuka pintu. Kapan gaya itu terjadi? Terjadi apabila ada gaya tarikan dan dorongan. Pintu tertutup apabila ada gaya dorongan. Nah, pintu terbuka apabila ada gaya tarikan. Yang berikut, bagaimana cara memperkecil atau memperbesar gaya gesek pada suatu benda? Itu tergantung dari tekanan. Kalau keras berarti dia punya loncatan juga jauh. Kalau pelan berarti loncatan, contoh ke bola juga loncatannya tidak jauh atau dekat. Kalau sekarang Ibu mau kasih pertanyaan yang terakhir. Coba sebutkan 2 jenis gaya yang tadi kita sudah pelajari bersama. Yang sudah terjadi tadi, kita sudah tahu gaya apa dan gaya apa. Gaya otot dan semua. Ulang. Gaya otot dan gaya gesek. Oh ya, oke, baik. Jadi perlu diingat ya. Dengan demikian, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Selesai, dan Ibu mau menyimpulkan bahwa gaya itu sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah gaya. Padahal kita sudah lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Sebelum kita menutup pembelajaran, adakah masalah tentang pelajaran yang tadi kita pelajari? Ada masalah atau hal-hal yang belum anak-anak pahami? Semua sudah pahami? Sudah? Sudah pahami pelajaran hari ini? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, dengan demikian mari kita beri aplaus pada hari ini. Semua sudah? Oke. Kalau sudah, kita siapkan diri untuk berdoa, menutup kegiatan siang kita dengan doa siang. Semua siapkan diri. Semua sudah tahu? Sudah. Oke. Saya minta satu teman untuk memimpin kita dalam doa siang kita. Jessica. Perhatian. Siap. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami. Perhatian.